Episode 50, Rumah, Nama, dan Cinta yang Pulang. Pagi itu rumah sakit terasa berbeda. Tidak lagi dipenuhi kecemasan, melainkan senyum yang tak henti terbit. Di dalam kamar perawatan, Nia duduk bersandar di ranjang, menggendong bayi kecil yang tertidur tenang di pelukannya. Albi duduk di sampingnya, satu tangannya melingkar di bahu istrinya, satu lagi menyentuh pipi bayi mereka dengan hati-hati. Seolah takut dunia terlalu kasar bagi makhluk sekecil itu. Sayang, kita belum memberi namanya, ucap Nia pelan. Albi menoleh, menatap bayi itu lama. Aku sudah memikirkannya sejak lama sayang. Dan saat di ruang operasi itu, aku sudah memanggil namanya. Nia menunggu. Namanya, Kei Rebi Putra Kusuma, ucap Albi mantap. Kei artinya kuat dan bahagia. Rebi dari nama kita, Retania dan Albi. Anak kita ini lahir dari cinta, luka, dan doa yang panjang. Air mata Nia jatuh tanpa suara. Namanya indah sekali, Mas. Albi tersenyum, lalu mengecup kening istrinya dan bayi mereka. Selamat datang ke dunia, Kei sayang. Tak lama kemudian, kakek Anthony masuk dengan senyum. Dia sangat bahagia melihat cicit yang selalu diimpikannya selama ini. Mereka semua tersenyum. Lalu kakek berkata, anak ini sangat mirip denganmu saat bayi Bi. Albi tersenyum. Tentu saja Kak, karena papanya sangat tampan. Jadi pasti Kak ingin sekali mirip dengan papanya, ucap Albi sambil tersenyum. Melihat itu Nia ikut tersenyum. Dipuji sedikit saja langsung terbang, ucap kakek Anthony. Lalu kakek Anthony mengenyit, jeti namanya Kay. Nama yang bagus, ucapnya. Oh iya Bi, sebenarnya ada yang mau kakek bicarakan pada kalian. Kakek sudah menyiapkan rumah buat kalian. Tidak leluasa jika kalian terus tinggal di apartemen. Nanti anak kalian kurang tempat untuk bermain, ucapnya. Lalu Aldi terkejut. Tapi Kak, di apartemen itu sangat aman. Dan lokasinya juga sangat dekat dengan rumah sakit. Jadi aku bisa bolak-balik tanpa membuang-buang waktu, ucapnya. Lalu kakek Anthony menghela nafas panjang. Aku tahu kamu akan berbicara seperti ini. Di rumah itu sudah ada 2 satpam, apa masih kurang? Ucapnya. Lalu tentang lokasi, lokasinya justru lebih dekat daripada apartemenmu. Bagaimana, apalagi yang ingin kamu bantah? Ucap kakeknya. Albi menggaruk kepalanya lalu berkata, ya sudah, baiklah, kakek akan selalu jadi pemaksa, ucap Albi sambil tersenyum. Lalu Nia ikut tersenyum dan berkata, terima kasih Kek atas hadiahnya. Semoga kakek selalu sehat, ucapnya. Lalu kakek Albi menepuk punggung Nia, sama-sama nak. Kamu justru yang memberikan kakek kebahagiaan yang luar biasa. Dan pasti kakek akan semakin sehat, ucapnya sambil tersenyum. Kedatangan kakek Anthony hari ini membawa kabar yang semakin membahagiakan. Hadiah yang menjadi awal baru. Beberapa hari kemudian, hari kepulangan Nia dan Kay tiba. Albi mengira mereka akan kembali ke apartemen terlebih dahulu seperti biasa. Sampai sopir keluarga Kusuma membawa mobil ke arah yang tidak dikenalnya. Pak Doni, ini mau kemana? Tanya Albi pada supirnya. Maaf Tuan Albi, Tuan Besar meminta saya mengantar Anda dan Nona ke rumah baru. Mas, ini kemana? Tanya Nia heran. Albi menghela napas pelan. Ya sudah, ucapnya. Di mana lokasinya Mas? Tanya Nia. Aku juga tidak tahu. Mobil berhenti di kawasan perumahan elit. Gerbang tinggi, jalan lebar, keamanan ketat. Albi mengernyit saat melihat 2 satpam berdiri tegap di depan sebuah rumah megah. Yang jelas bukan rumah biasa. Pintu terbuka. Bisari sudah berdiri di sana, tersenyum lebar. Selamat datang di rumah, Nia sayang. Nia tertegun. Albi terdiam. Begitu mereka melangkah masuk, spanduk besar terbentang di ruang utama. Selamat datang Bibi Kai. Balon, bunga, cahaya hangat. Rumah itu begitu hidup. Kakek Anthony muncul dengan wajah berbinar. Diikuti Sultan, orang tua Nia, dan keluarga besar. Selamat datang, ucap kakek Anthony dengan bangga. Ini rumah kalian sekarang, ucap kakek sambil menepuk lengan Albi. Albi terdiam, lalu menggaruk kepalanya pasrah. Semua tertawa. Nia menatap rumah itu, lalu menatap Albi. Mas, ini rumah kita beneran? Ucap Nia tak percaya. Iya sayang. Albi mengangguk. Iya. Sekarang ini istana tempat kita pulang.
kebahagiaan yang berlipat. Hari itu penuh tawa. Semua bergantian menggandong Kay. Kakek Anthony bahkan menolak duduk sebelum puas menimang cicit pertamanya. Sultan menghias kamar bayi sambil video call seseorang. Nia menyadarinya dan tersenyum lebar. "Kakak," ucap Sultan akhirnya. "Aku mau kasih kabar. Aku akan menikah." Semua terdiam, lalu bersorak. "Namanya Ayu Putri Tio Gunardi," lanjut Sultan. Kakek Anthony mengernyit, lalu tertawa kecil. "Putri satu-satunya Tio Gunardi. Wah Sultan, kamu pintar memilih." Sultan terbelalak. "Kok kakek kenal? Kami rekan lama," jawabnya bangga. "Hebat." Keluarga ini bertambah bahagia. 2 kabar bahagia dalam 1 hari. Kelahiran Kay dan pernikahan yang akan menyusul. Mereka semua semakin bahagia, terutama orang tua Nia dan Sultan. Kini mereka menyadari segala kesalahan mereka dulu, dan mereka berjanji akan menebusnya sekarang. Malam itu, semuanya menginap di rumah Albi dan Nia. Kini mereka semua sudah masuk ke kamarnya masing-masing. Rumah besar itu kini kembali sunyi. Albi dan Nia juga berada di kamar mereka, masih menggandong Kay dengan penuh kasih sayang. Masih belum percaya buah hati yang mereka nanti-nantikan kini ada dalam dekapan. Nia bersandar di dadanya. "Ternyata kita sudah sejauh ini, Mas," bisik Nia. Albi mengecup rambut istrinya. "Kita memang tidak sempurna sayang, tapi kita akan selalu bertahan bersama." Kay bergerak kecil dalam gendongan, seolah menyetujui. Di rumah baru itu, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi badai, hanya cinta yang pulang ke tempatnya. Tempat terindah bagi mereka untuk saling membahagiakan satu sama lain. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisahku. Kisah Retania. Maharani, tak ada yang muncul setelah kegelapan selain cahaya, tak ada yang muncul setelah kesedihan selain kegembiraan. Sampai jumpa.